Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat dan hidayahnya. Pada sore hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, mudah-mudahan umur yang panjang, rezeki yang melimpah, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala selama dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga selawat, rangkaian salam tak lupa kita sajikan ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Mudah-mudahan saja kita akan mendapatkan syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil masa kelak nantinya. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ketua, Wakil Ketua beserta seluruh anggota Dewan, yang terhormat PJ Wali Kota Langsa, dalam hal ini diwakili oleh PLT Sekda Kota Langsa, yang terhormat Dandim 0104 Aceh Timur atau yang mewakili, dalam hal ini diwakili oleh Pak Heri, yang terhormat Kapolres Langsa atau yang mewakili, yang terhormat Kepala Kejaksaan Negeri Langsa atau yang mewakili, yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Langsa, yang terhormat Ketua Mahkamah Syariah Kota Langsa, yang terhormat Ketua MPU, MPD, MAA dan Baitul Mal dalam wilayah Kota Langsa, yang terhormat Rektor Perguruan Tinggi dalam wilayah Kota Langsa, yang terhormat Sekretaris Daerah Kota Langsa, yang terhormat para asisten dan staf ahli serta kepala bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Langsa, yang terhormat Komisioner KIP Bawaslu Panwasli Kota Langsa beserta sekretaris, yang terhormat para ketua partai politik peserta Pilkada tahun 2024, tokoh ulama dan tokoh masyarakat, yang terhormat pimpinan BUMN dan BUMD dalam wilayah Kota Langsa, yang terhormat Sekretaris DPRK Langsa beserta staf, yang terhormat para kepala dinas dan badan pada wilayah Kota Langsa, yang terhormat camat dan ramil serta kapolsek dari wilayah Kota Langsa, yang terhormat keistimewa dan kami banggakan teman-teman seperjuangan pasangan calon wali kota, wakil di kota Langsa nomor urut 1, 2, 4, dan 5, yang terhormat pimpinan ormas LSM mahasiswa serta rekan wartawan media cetak dan elektronik, generasi muda serta para hadirin undangan yang kami muliakan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Mari kita ingat pesan PJ Wali Kota Langsa kemarin dalam deklarasi Pilkada Damai, bahwa pilkada ini ajang untuk adu gagasan, adu rekam jejak, adu kapasitas dan integritas dalam mengatasi beragam persoalan di Kota Langsa, agar Kota Langsa semakin maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Pilkada ini juga menjadi ajang pendidikan politik dan pembangunan peradaban bangsa, sehingga tidak menjadikan kemenangan sebagai tujuan yang menghalalkan segala cara dan merupakan etika politik yang berlandaskan nilai-nilai keislaman dan keacehan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang berbahagia, Kota Langsa ini multi etnis dan multikultural dengan aktivitas utama warganya di bidang jasa, perdagangan, dan industri skala rumah tangga maupun industri kecil. Aktivitas sebagian besar berpusat di kota karena menjadi pusat pemerintahan, pusat pelayanan kesehatan, dan pendidikan, pusat perdagangan, dan fasilitas hiburan. Berkat kinerja pemerintahan Umara Jilid 1 dan 2 bersama dengan semua elemen masyarakat
sekarang Kota Langsa dikenal sebagai kota yang relatif tertata bersih, indah, dan nyaman, sehingga banyak warga dari daerah lain datang dan membelanjakan uangnya di Kota Langsa. Untuk hal ini, kami sebagai pasangan mandiri, yaitu Maimun Mahdi dan Nur Jahari dengan nomor urut 3, artinya untuk melanjutkan program yang telah dilaksanakan oleh pasangan pemuda terdahulu menjadi jilid 3. Makanya cocok dengan nomor kami, nomor 3. Dan dengan hadirnya dua perguruan tinggi negeri, yaitu UIN dan Universitas Samudra, yang membuat Kota Langsa menjadi lebih dikenal di level nasional, dan banyak mahasiswa atau mahasiswi dari luar provinsi, bahkan dari luar Pulau Sumatera, yang hidup dan belajar di Kota Langsa. Bapak Ibu saudara-saudari yang berbahagia, sebelum kami sampaikan visi misi dengan program unggulan kami, marilah kita cermati bersama beragam persoalan yang masih dihadapi Kota Langsa saat ini. Pertama, pelaksanaan syariat Islam akhir-akhir ini mengalami kemunduran dengan semakin maraknya judi online, pelecehan seksual, prostitusi, dan berbagai bentuk pelanggaran syariat Islam lainnya. Kedua, tata kelola pemerintahan yang belum sepenuhnya menjalankan e-government karena keterbatasan SDM yang menguasai teknologi informasi dan komunikasi, keterbatasan sarana dan prasarana, serta interkoneksi dan integrasi sistem yang masih lemah. Kesejahteraan ASN juga masih kurang karena TPP yang diterima masih relatif kecil dibandingkan dengan ASN kota-kota lainnya. Ketiga, kapasitas fiskal kecil sehingga terbatas kemampuan kita untuk membiayai pembangunan. Keempat, lapangan pekerjaan kita masih kurang sehingga angka pengangguran terbuka masih relatif tinggi. Kelima, kreativitas anak muda kurang tersalur sehingga sering salah salur, seperti tawuran dan penyalahgunaan narkoba. Keenam, UMKM belum merasa dibela karena produknya tidak dibeli dan pembinaannya kurang berkelanjutan. Ketujuh, potensi ekonomi hijau dan ekonomi biru belum digarap secara optimal sebagai daya ungkit dan daya angkat perekonomian masyarakat. Kedelapan, masyarakat sering menghadapi gejolak harga kebutuhan bahan pokok penting. Kesembilan, ketertiban umum, kebersihan dan keindahan kota cenderung mengalami penurunan. Kesepuluh, kualitas pendidikan umum, vokasi nasional maupun keagamaan masih perlu ditingkatkan sehingga output dan outcome-nya berkualitas. Ke-11, pelayanan kesehatan kita belum semuanya mengikuti perkembangan zaman sehingga kurang efektif, efisien, yang dampaknya pada kekurang puasan pelanggan. Ke-12, pembangunan rumah sakit regional belum terselesaikan sehingga belum bisa difungsikan. Terkait dengan rumah sakit regional, ini adalah program provinsi yang salah satunya ini berkat perjuangan wakil saya Nur Jahari pada masuk di DPR untuk membawa rumah sakit regional ini ke Kota Langsa karena hanya diperuntukkan untuk 5 kabupaten kota dan anggarannya untuk seluruh kabupaten kota 1,2 triliun, berkisar satu rumah sakit regional 250 miliar sampai 300 miliar. Jadi bukan satu rumah sakit 1,2 triliun. Ke-13, penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak belum merata untuk seluruh warga. Ke-14, pelibatan perempuan, anak-anak dan disabilitas dalam pembangunan masih kurang. Ke-15, penceraian dengan kasus gugat cerai semakin meningkat. Ke-16, infrastruktur jalan, jembatan, dan saluran air kurang memadai, termasuk perumahan untuk kaum duafa. Ke-17,
kecenderungan terjadinya peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, begal, pencurian, penipuan, dan gangguan ketertiban umum. Berdasarkan gambaran permasalahan tersebut, maka kami merumuskan visi Lamsa Kota Jasa yang beriman, sejahtera, dan berkelanjutan. Sebagai idealita, visi tersebut dapat dicapai melalui berbagai misi yang telah kami rumuskan sebagai berikut. 1. Meningkatkan pelaksanaan syariat Islam secara kafah dan menjunjung tinggi kearifan lokal dengan tetap menjaga toleransi beragama. 2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis masjidi yang terbebas dari praktek KKN. 3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor perdagangan, ekonomi hijau, ekonomi biru, pariwisata, dan ekonomi kreatif yang berkelanjutan. 4. Penataan kota yang bersih, tertib, indah, dan nyaman menuju kota layak huni dan kota layak anak. 5. Meningkatkan kualitas pendidikan umum, vokasional, dan keagamaan menuju Lamsa kota pendidikan yang Islami. 6. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan kepada masyarakat berbasis digital. 7. Meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan dan disabilitas. 8. Mendorong dan memfasilitasi generasi muda, pelaku seni dan olahragawan untuk pengembangan minat dan bakatnya. 9. Meningkatkan pembangunan infrastruktur sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat. 10. Meningkatkan keamanan, ketertiban umum, dan stabilitas politik. Dari rumusan misi-misi tersebut, kami memilih beberapa program prioritas dan unggulan yang akan kami laksanakan jika dipercaya sebagai wali kota dan wakil kota nantinya. Program prioritas unggulan kami adalah: 1. Modernisasi tata pemerintahan melalui e-government. 2. Penciptaan lapangan kerja melalui kerjasama dunia pendidikan, dunia usaha, dan dunia industri. 3. Optimalisasi potensi ekonomi hijau melalui ekowisata atau silvofishery atau sistem pertambakan yang tetap menjaga kelestarian ekonomi mangrove dan perdagangan karbon. 4. Pengembangan ekonomi masyarakat pesisir melalui modernisasi alat tangkap dan pengembangan teknologi pengolahan ikan. 5. Pengembangan ekonomi kreatif melalui pembangunan rumah digital, rumah seni, dan rumah UMKM. 6. Air bersih dan sanitasi aman layak untuk semua. 7. Peningkatan kebersihan, ketertiban, dan kenyamanan menuju kota layak anak dan kota layak huni. 8. Penyelesaian dan fungsionalisasi rumah sakit regional. 9. Pengendalian inflasi melalui peningkatan kerjasama antar daerah, mobil anti inflasi, pasar murah, pembangunan udang ikan dan sayur berpendingin atau cold storage. 10. Penyediaan 4.000 rumah layak huni melalui pembangunan rumah baru atau rumah layak, dan ini juga sudah pernah dilakukan pada masa periode yang lalu. Lebih kurang 8.000 unit rumah yang telah diselesaikan. 11. Peningkatan kualitas pendidikan melalui peningkatan infrastruktur, kualitas guru, dan memperbanyak kompetensi. 12. Menggalakkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif melalui berbagai festival, pameran, maupun piasan atau pagelaran. 13. Membangun gor seni untuk memfasilitasi pecinta olahraga dan kesenian untuk menyalurkan bakat dan hobinya. Dan ini juga ada kaitannya juga dengan syariat Islam yang akhir-akhir ini, mohon maaf, kita melihat penerapan syariat Islam ini contohnya seperti masyarakat Kota Lamsa pada hari ini jogging berkeliling di lapangan Sekolah Merdeka atau lapangan belakang. Ini bukan pada tempatnya, sehingga menampakkan aurat, dan ini juga perlu kami lanjutkan
sehingga nantinya apa-apa yang kita buat ini selaras dengan penerapan syariat Islam yang ada di Kota Langsa, sehingga berada dalam gedung, tidak berada lagi tempat-tempat umum. 14. Rehab Stadion Langsa agar lebih representatif untuk menggelar berbagai event olahraga nasional. 15. Pendampingan atau kunjungan medis rumah ke rumah lansia, ibu hamil dan bayi di bawah 3 tahun. Ini juga akan kita jemput bola ke rumah. 16. Pelayanan rumah sakit Langsa dengan sistem digital. 17. Wajib mengaji Al-Quran untuk usia 7 sampai 18 tahun. Mohon izin, waktu tersisa 3 menit lagi. Ini juga nanti akan kedua program, kalau bisa sebelum proses ngajar mengajar di sekolah, kita dahulukan dulu pengajian di sekolah, biar masyarakat kita bisa mengaji semua. Rumusan visi misi dan program unggulan yang kami paparkan dapat tercapai melalui strategi sinkronisasi program dengan pemerintah Aceh dan nasional. 2. Sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah lainnya, dunia pendidikan, dunia usaha, dan industri. 3. Peningkatan partisipasi masyarakat. 4. Investasi pengembangan sumber daya aparatur pemerintahan yang tepat sesuai kebutuhan dan perubahannya. 5. Peningkatan kesejahteraan ASN melalui kenaikan TPP secara berkala untuk menambah motivasi kerja. 6. Monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan terkait yang kami sampaikan di atas, insya Allah akan kita perjuangkan bersama untuk kita wujudkan dengan catatan kami terpilih sebagai wali Kota Langsa. Dan ini bisa semua terwujud harus dibarengi dengan keikhlasan dan pengabdian dalam hal mengabdi kepada masyarakat. Dan juga kami mohon dukungan daripada seluruh elemen masyarakat Kota Langsa yang ada. Demikian saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala silap dan kekurangan dalam penyampaian. Maklumlah kami manusia biasa yang serba salah dengan dosa-dosa, mungkin hanya Allah yang sempurna. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.